Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, renungan harian yang ditetapkan almanak kita, HKBP. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini. Tuhan Bapa di surga, kami sebelum memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terangilah hati kami agar kami dapat mendengarkan, memaknai firman-Mu Tuhan dengan baik, sehingga menjadi pedoman hidup kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Bapa di surga, pakailah hamba-Mu ini untuk menerangkannya, menjelaskannya Tuhan kepada jemaat-Mu, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, nats kita pada hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Demikian dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, nats ini mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, tidak separuh hati. Jika demikian, maka tentunya tidak ada lagi alasan untuk bersungut-sungut dalam melakukan tugas pekerjaan kita, melainkan kita harus lakukan dengan sukacita dan rasa syukur. Dalam hal bersungut-sungut di lingkungan pekerjaan banyak faktor-faktor penyebabnya. Bisa saja ya faktor gaji yang merasa tidak sesuai, atau bahkan jika dibanding-bandingkan dengan teman sekerja, tentu kita merasa kecewa, atau juga karena pembagian pekerjaan yang tidak seimbang menurut kita, atau juga peraturan bos yang selalu berubah dan tidak kita rasa sesuai. Tentu itulah faktor-faktor penyebab kita bersungut-sungut. Saudara-saudari, jika itu terjadi pada kita dalam lingkungan pekerjaan kita, ingatlah bahwa firman Tuhan mengatakan kita tetap semangat, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, demikian juga halnya dalam pelayanan, baik pelayanan di gereja maupun pelayanan di pelayan publik. Kita harus melakukannya sepenuh hati. Tidak hanya sepenuh hati, tapi juga harus rendah hati.
Kita diminta untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, melayanilah dengan sepenuh hati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam pelayanan publik saat ini telah banyak dapat kita rasakan perubahan-perubahan yang baik. Seperti pengalaman pribadi yang saya alami, yaitu dalam hal perbaikan kartu keluarga. Semuanya dilakukan dari rumah secara online, dilayani oleh operator secara online juga dengan baik. Demikian kartu penduduk yang hilang, semuanya dilakukan hanya di kantor camat dan dilayani dengan baik, hanya butuh surat kehilangan dari polisi. Padahal sebelumnya dalam hati udah berpikir bagaimanalah urusan ini, gimana panjangnya urusan ini nanti, ternyata semuanya sudah, pelayanan sudah membaik. Demikian juga yang saya alami dalam mengurus STNK. Dalam bayangan mungkin bisa sampai 3 jam ini satu harian, ternyata tidak lebih dari 45 menit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apakah itu dilakukan seperti yang disampaikan dalam firman ini, yaitu dengan sepenuh hati, ataukah dilakukan karena perintah atasan? Saudara, selaku kita pengikut Kristus, ingatlah, jika kita petugasnya, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Lakukanlah dengan sepenuh hati, rendah hati. Tuhan Yesus telah memberi teladan bagi kita. Ia melakukan segalanya yang diperintahkan Allah Bapa kepadanya, meskipun dia menderita di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita teliti hati kita masing-masing. Apakah kita telah melakukan pelayanan sepenuh hati? Jangan pernah merasa pelayanan sudah maksimal. Jangan merasa cukup rajin, merasa cukup setia melayani Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan tidak melihat aktivitas pelayanan kita saja. Lebih dari itu, Tuhan melihat dari hati kita. Apakah kita memang sungguh-sungguh sepenuh hati melayani Dia? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, demikianlah renungan ini yang dapat disampaikan. Marilah kita minta bantuan Roh Kudus untuk menerangi hati kita, sehingga kita dapat lebih memahami firman Tuhan-Nya dalam nats renungan hari ini. Kiranya kita semuanya dalam lindungan Tuhan sepanjang hari ini, dalam setiap aktivitas kita. Ingatlah, lakukanlah dengan sepenuh hati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan pada saat ini. Tuhan, telah kami terima Tuhan dengan baik. Ya Tuhan Bapa di surga, kami masih minta bantuan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar Kau lebih menyempurnakan Tuhan dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bisa lebih mendalami firman-Mu ini Tuhan, melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami melakukan aktivitas kami Tuhan dengan sepenuh hati Tuhan, untuk melayani-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mau serahkan aktivitas kami hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala berbahaya. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, ampuni dosa-dosa kami yang salah, agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu.
Hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.